Kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, sudah dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara siang ini? Amin. Siapa yang hari-hari ini diberkati Tuhan, angkat tangan. Bilang ke sebelah, aku diberkati Tuhan. Ya, setelah ibadah 1, ibadah 2 yang luar biasa, kita ada di ibadah ketiga yang terakhir. Saya percaya juga pasti luar biasa. Di ibadah ini mulainya 11:30 ya. Pertanyaannya gini, apa saudara udah makan siang? Udah. Ya, karena setahu saya biasanya 7, 9, 11 gitu kan. Pulang-pulang 12:30 atau jam 1. Nih kalau nanti saudara 1:30 nih, bisa jadi sampai jam 2. Apalagi nih ibadah terakhir tergantung Roh Kudus. Enggak saudara. Ya. Nah, oke, tapi puji Tuhan saudara hadir hari ini. Tuhan Yesus sangat senang dengan kehadiran saudara. Amin. Nah, baik, saya mau bicara dari kitab Wahyu. Nah, ini ya, saudara. Tadi di ibadah pertama kita ngomong tentang doa, ibadah kedua juga masih bicara kitab Wahyu, nih ibadah ketiga kita bicara kitab Wahyu. Kalau saudara masih ingat, Gembala Pembina pernah memberitahu kita untuk banyak baca kitab Wahyu. Setuju? Nah, saudara, ya ini ya, salah satunya karena ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi, berbahagialah orang ya yang membaca, mendengar, menuruti. Jadi berbahagia memang kalau saudara serius baca kitab Wahyu, dengerin khotbah tentang kitab Wahyu, apalagi kemudian menuruti. Saudara termasuk orang yang berbahagia. Karena gini saudara, kenapa kita harus serius dengan kitab Wahyu itu? Sebab ini waktunya sudah dekat. Ya, waktunya sudah dekat. Nah, kalau kita lihat lagi Wahyu 22 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling banyak bicara tentang kedatangan Tuhan. Dan yang paling mempersiapkan kita untuk kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Garis besarnya gini. Nah, ini pasal 1 itu bicara tentang Yohanes melihat langsung Tuhan Yesus datang kepada Yohanes yang waktu itu sekitar tahun 90-an Masehi. Ada di Pulau Patmos sedang dihukum, sedang dibuang. Yesus datang kepada Yohanes. Pasal 1. Lalu kemudian nanti kita lihat Yesus suruh tulis semua yang dia sampaikan kepada Yohanes itu. Makanya nanti jadilah kitab Wahyu itu dari pasal 1 sampai pasal 22. Itu pesan Tuhan Yesus langsung kepada Yohanes, dan Yohanes disuruh nulis. Tulis nanti jadi satu kitab Wahyu itu. Ya. Itu pasal 1. Yes. Lalu pasal 2, pasal 3 itu bicara tentang Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis surat kepada 7 gereja yang ada pada waktu itu. Tahun 90-an, 7 gereja. 7 gereja yang ada di 7 kota. Ya, di sekitar Asia Kecil. Sekarang Turki. Gitu ya. Nah, ini pasal 2, pasal 3. Lalu nanti pasal 4 sampai pasal 22 itu bicara tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan. Pasal 4 ini sekarang belum terjadi nih saudara. Kalau pasal 2, pasal 3 ini memang kondisi sekarang. Jadi yang 7 gereja itu yang menerima surat dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, itu sebenarnya pada waktu itu gereja itu bukan hanya 7, lebih dari itu. Tapi kenapa diambil 7? Karena dianggap 7 ini angka sempurna dan sudah mewakili gereja. Termasuk juga gereja sampai kepada gereja yang sekarang. Jadi pasal 2, pasal 3 itu pesan Tuhan Yesus bukan hanya kepada gereja, 7 gereja dulu 2000 tahun yang lalu, tapi juga sekarang, termasuk kepada GBI Arkadia. Amin. Ya, ini termasuk.
Nah, ini serius banget nih yang ini. Yang pasal 2, pasal 3 nih, Saudara. Karena di pasal 4 itu kita percaya di pasal 4 itu, kejadian pasal 4 itu, apa yang terjadi di pasal 4 itu, gereja udah nggak ada. Gereja sudah diangkat, udah rapture. Nah, siapa yang mempersiapkan gereja itu rapture? Pasal 2 dan pasal 3. Jadi artinya begini, kalau saudara nggak serius dengan pasal 2, pasal 3, saudara akan masih ada di pasal 4. Dan seterusnya. Berarti saudara masuk masa antikris. Saudara akan berhadapan dengan 21 murka Allah. Nah, yang lain kemana? Yang lain udah diangkat, udah rapture. Nah, jadi nanti saudara perhatikan betapa pentingnya pasal 2 dan pasal 3 ini. Apa yang ditulis di pasal 2, pasal 3 itu, surat kepada 7 gereja itu penting banget. Ya, penting banget. Karena saudara, kita lihat dulu ya, nih, lanjut aja dulu. Ada 7 peringatan kedatangan Tuhan. Lalu, nah ini, pesan Tuhan Yesus setelah di sorga. Jadi kan, tahun 30, anggaplah 33 Masehi, Tuhan Yesus kan naik ke sorga. Nanti tanggal 30 kita peringatin, betul ya? Tahun 33 Masehi Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah kurang lebih berapa? 60 tahunan gitu dia di sorga, dia ternyata perlu datang lagi ke bumi. Yesus yang sudah ada di sorga ini datang lagi ke bumi. Datang ke Pulau Patmos. Menemui yang namanya muridnya, yang dia kasih namanya Yohanes. Jadi, lalu kemudian dia perlu lagi, sekali lagi, memberikan pengajaran-pengajarannya yang dahsyat itu. Kita tahu pengajaran Yesus waktu Yesus hidup, kurang lebih 3,5 tahun, pelayanan 3,5 tahun, sampai umur 33, itu ditulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, betul nggak? Lalu disambunglah dengan kisah rasul, segala macam pengajaran Yesus itu kemudian diajarin lagi oleh para rasul, termasuk Paulus gitu ya. Tapi yang kali ini beda. Ini pengajaran yang Yesus itu udah ada di sorga, tapi perlu datang lagi. Jadi dengan kata lain gini saudara, belum cukup rasanya Yesus itu mengajar yang 3,5 tahun itu. Dia perlu lagi mengingatkan gerejanya. Karena gerejanya akan masuk kepada masa di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Dia perlu siapkan lagi gerejanya. Makanya dia datanglah ke Pulau Patmos dan dia suruh tulis kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu adalah pesan atau pengajaran Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus ada di sorga. Saudara bisa bayangin ya, kenapa dia perlu repot-repot datang lagi ke bumi? Untuk sekali lagi mempersiapkan gerejanya, untuk gerejanya benar-benar siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Jadi serius banget kitab Wahyu ini. Amin. Ya, nangkep ya saudara ya. Nah, ini terutama pasal 2, pasal 3. Nah, pasal 4 dan kesana kan itu udah bicara, kalau bisa kita udah nggak usah ada lah di situ, nggak perlu saudara tahu secara detail antikristus seperti apa, terus 21 murka Allah tuh gimana bentuknya, memang perlu pengetahuan, tapi ya jangan berharap lah itu ada di masa kita. Biarlah saya dan saudara udah rapture, amin. Bilang ke sebelah, kamu pasti rapture. Dia diangkat gitu saudara. Ya, nggak perlu lagi ketemu dengan antikris. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya harus serius dengan pasal 2, pasal 3 supaya tidak ngalami pasal 4. Ya. Nah, ini dia 7 kota di mana 7 gereja itu berada yang terima pesan itu. Jadi nama gerejanya disesuaikan dengan nama kotanya. Gereja yang pertama itu gereja yang ada di kota Efesus, gereja Efesus. Gereja yang kedua, gereja yang ada di kota Smyrna. Gereja yang ketiga, gereja yang di kota Pergamus. Gereja keempat, gereja yang ada di kota Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tuhan kirim surat khusus kepada mereka masing-masing. Jadi ada 7 surat. Amin. Dikirim surat ke mereka. Nah, isinya apa? Isinya suratnya itu. Isinya suratnya Tuhan Yesus itu. Sebagian bicara tentang di mana Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh gereja itu saat itu. Tapi juga ada yang dicela.
Jadi ada yang dipuji, ada yang dicela. Jadi saya nangkapnya gini, saudara. Yang dipuji itu artinya, yaitu yang harus kita lakukan sekarang ini. Supaya kita rapture, amin. Karena kan Tuhan repot-repot datang ke Pulau Patmos itu kan untuk supaya gerejanya siap, rapture, siap diangkat waktu dia datang yang kedua kali. Tujuannya kan itu. Jadi kalau Tuhan pada saat itu dia puji gereja itu, berarti ini yang dilakukan yang benar, yang seperti inilah yang harus kita lakukan. Tapi kalau yang dicela, jangan kita lakukan. Nah, kita semua belajarnya dari 7 surat ini. Amin. Nah, pelajari mana yang boleh, mana yang enggak. Yang dicela ya jangan kita lakukan. Kita bertobat aja kalau kita melakukan itu ya. Tapi yang dipuji itu yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Nah, ternyata dari 7 gereja ini ada 2 gereja yang Tuhan tidak memberikan celaan sedikit pun. Nanti saudara baca itu. Ya, saudara baca nanti tidak ada celaan Tuhan Yesus kepada 2 gereja ini. Yang pertama adalah gereja Smyrna, yang kedua adalah gereja Philadelphia. Atau kalau boleh saya tafsirkan, ini adalah 2 tipikal gereja yang rapture. Nah, gitu ya. 2 tipikal gereja, karena tidak ada sama sekali yang dicela. Isinya pujian aja, celaan nggak ada. Tadi di ibadah kedua, saya sudah bagikan tentang gereja Philadelphia. Ibadah yang ketiga ini, saya mau bagikan gereja Smyrna. Ya, saudara, gereja Smyrna. Ini dia, gereja Smyrna. The persecuted church. Dengan kata lain, ini gereja yang dianiaya. Tapi rapture, wah dahsyat saudara. Gereja yang dianiaya. Nah, mari kita buka Wahyu 2, 8-11. Tolong dimunculin Wahyu pasal 2, ayat 8-11. Munculin di layar Wahyu 2 ayat 8-11. Saudara bisa lihat juga di Alkitab kalau saudara bawa Alkitab. Nah, ini ya. Mulai kita baca dengan suara keras sama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, kita sekarang mulai perhatikan saudara ya. Kita lihat apa ya, sebelum kita bahas kalimat demi kalimat suratnya Tuhan Yesus kepada gereja di Smyrna, kita harus tahu latar belakang gereja ini dulu. Latar belakang kota ini 2000 tahun yang lalu. Ya, pada waktu itu seperti apa? Nah, coba munculin slide slide-nya. Nah, kalau sekarang di Turki itu ya, kota Smyrna. Nah, kita lihat kota Smyrna. 1. Didirikan 1000 sebelum Masehi. Jadi kira-kira pada zaman Daud lah kira-kira didirikan kota ini. Dibangun oleh orang Yunani. Jadi ini memang daerah jajahan Yunani. Tapi 600 sebelum Masehi, 400 tahun kemudian, dihancurkan oleh kerajaan Lydia. Lalu selama 400 tahun kota ini lenyap, hilang. Nggak ada lagi. Tapi tahun 200 sebelum Masehi, dibangun lagi, kembali yang membangun orang Yunani, jenderal Yunani. Ya, salah satu anak buahnya Alexander Agung. Lalu
Letaknya di pinggir laut. Nah, ini kalau sekarang nih indah sekali kalau kita Izmir kalau sekarang itu. Kalau sudah ke Turki itu Izmir, itu indah sekali pinggir laut. Ya. Letak di pinggir laut jadi kota pelabuhan dan perdagangan. Sehingga kota ini dulu ya, masa itu kotanya kaya dan mewah. Karena kota pelabuhan, kaya dan mewah, ya. Saudara bisa bayangin kotanya itu. Luar biasa. Terus kemudian, kotanya Smyrna ini bersahabat dengan orang Romawi. Sebelum Romawi jaya. Jadi sebelum kerajaan Romawi menguasai dunia, mereka udah bersahabat dulu dengan Romawi. Padahal sebenarnya kan kota itu dijajah orang Yunani kan. Nah, karena mereka pernah membantu orang Romawi pada waktu orang Romawi kalah perang. Sehingga pada waktu Romawi berjaya, mereka dapat keuntungan karena bersahabat dengan penguasa dunia. Nah, dan akhirnya karena mereka bersahabat tuh dibangunlah sebuah kuil Dewi Roma di Smyrna itu dibangun kuil Dewi Roma. Dan juga pada 26 Masehi dibangunlah kuil Kaisar Tiberius. Jadi pada waktu surat ini ditulis, yang berkuasa kan Romawi. Nah, Kaisar pada waktu itu minta disembah sebagai Tuhan. Jadi akhirnya di kota Smyrna dibangun itu patungnya Kaisar sama kuilnya Kaisar. Begitu juga kuil Dewi Roma juga dibangun. Jadi saudara nanti bisa bayangin kota ini penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kuil, penuh dengan patung-patung dari Romawi maupun Yunani. Ya. Kotanya akhirnya kota yang pluralis dalam urusan agama. Jadi nanti ada agama Yunani, ada agama Romawi, ada agama Yahudi, lalu ada Kristen kita yang gereja Smyrna tadi. Ya. Nah, ini lihat nih. Ini dewi dan dewanya orang Yunani, ada 6. Ada dewa Zeus, ada dewa Cybele, ada Apollo, ada Nemesis, ada Aphrodite, ada Asklepios. Macam-macam dengan patungnya dan kuilnya. Itu memenuhi kota Smyrna. Saudara bisa bayangin sekarang ya, orang Kristen hidup di tengah-tengah kota yang seperti itu. Gimana kira-kira? Menderita nggak mereka itu? Wah, saya gini, saya di Cilegon saya melayani dari tahun 2002 di Cilegon sebagai gembala. Dan Cilegon tuh kota yang susah. Selama 17 tahun kami 30 kali pindah. Dikejar-kejar terus. 30 kali pindah. Dan sekarang harus keluar dari Cilegon. Ibadah di Serang. Hanya bisa punya kantor sekretariat di Cilegon. 2 tahun terakhir. Karena diserbu terus. Jadi Cilegon itu kotanya sangat sulit untuk kekristenan. Tapi kalau saya baca ini, Smyrna. Waduh, saya bilang Cilegon belum ada apa-apanya. Jadi sampai sekarang memang dari seluruh kota madya yang ada di Indonesia, satu-satunya kota madya yang belum ada gereja, itu Cilegon. Jangankan gereja, gedung ibadah agama lain selain Islam, nggak ada di Cilegon. Nggak ada sama sekali. Jadi, saya dulu sangat membangga-banggakan Cilegon karena kesulitannya itu. Tapi setelah baca Smyrna, saya bilang nggak ada apa-apanya Cilegon itu. Jadi saya nggak pernah cerita-cerita lagi kesulitan di Cilegon setelah saya lihat Smyrna. Smyrna itu, waduh, itu kotanya benar-benar sulit untuk hidup sebagai orang Kristen di sana. Benar-benar lihat aja nih, kotanya penuh dengan beginian, ya kan? Lalu belum lagi orang Yahudinya. Orang Yahudinya yang di Smyrna itu, mereka kaya, mempunyai kedudukan tinggi, sangat berpengaruh di kota Smyrna, bersahabat dengan pemerintah Romawi. Orang Yahudinya banyak menyumbang untuk membangun, mempercantik kota, memperoleh kebebasan beribadah. Karena bersahabat dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, mereka bebas beragama. Jadi mereka bangun sinagog gampang aja. Karena bersahabat gitu kan. Nah, masalahnya adalah mereka membenci orang Kristen. Tadi kan kita baca salah satunya, dan fitnah mereka gitu kan, kita bacakan. Mereka kemudian memfitnah orang Kristen. Jadi orang Kristen akhirnya dimusuhi juga sama orang Romawi. Udah lengkap lah pokoknya penderitaannya itu.
gereja Smyrna itu. Nah, kita lihat sekarang gereja Smyrna. Di tengah kota Smyrna yang indah, kaya, maju, kafir, politis, pluralis, berdiri gereja Smyrna yang kecil. Lalu kemudian diduga Paulus yang mendirikan. Jemaat sangat miskin. Jemaatnya sangat miskin dan dimusuhi oleh orang Yahudi yang sangat kaya, bersahabat dengan pemerintah. Kan ngeri, saudara. Terus kemudian, tapi dibilang, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, katanya kan. Kaya di sini mereka ternyata kaya secara rohani. Miskin secara duniawi, tapi kaya secara rohani. Nah, saudara, banyak orang kaya secara jasmani, tapi miskin secara rohani, kebalikan gitu ya. Bilang ke sebelah, kamu harus kaya secara rohani. Bilang gini, jasmani juga. Amin. Ya kalau bisa kita lengkap ya kan. Nah, tapi kalau mereka nggak diizinkan lengkap, mereka diizinkan Tuhan miskin secara jasmani, tapi yang luar biasa kaya secara rohani. Ini dahsyat mereka ini, ya kan? Oke, kita lihat sekarang. Setelah tahu ya latar belakangnya, saudara tahu. Sekarang mulai kita lihat ayat demi ayat, supaya kita belajar. Inilah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Itu bunyinya ayat 8. Amin. Yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka sebagai yang awal dan yang akhir. Kenapa? Ini untuk menunjukkan keilahiannya. Karena di kota Smyrna semua menganggap dirinya Tuhan. Betul nggak? Patung-patung itu semua minta disembah. Kuil-kuil minta disembah. Semua minta disembah. Jadi banyak ilah-ilah di kota Smyrna itu. Oleh sebab itu waktu surat ini datang kepada gereja di Smyrna, Tuhan bilang, hanya akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang benar-benar Tuhan. Akulah Allah. Jangan percaya yang lain. Kira-kira begitu. Amin. Dalam hidup kita hanya Yesus yang menjadi Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada teman saya dulu waktu kami masih muda. Waduh, sama-sama pelayanan. Perempuan dia. Tiba-tiba, saudara, dia susah dapat pacar. Pacaran dengan orang yang tidak seiman. Dan yang terjadi kemudian apa? Dia baca 2 kalimat syahadat. Dia nggak memegang, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara ya. Jadi ini jemaat di Smyrna. Jadi nanti walaupun dipaksa harus relakan nyawanya untuk menyembah kaisar, mereka nggak mau menyembah kaisar. Menunjukkan keilahiannya. Dan dia yang mengatur seluruh jalan hidup kita. Awal sampai akhir dia yang atur. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan memang nggak boleh takut. Tuhan bilang kepada jemaat Smyrna, walaupun engkau dalam posisi yang sangat sulit, hidup di kota yang sangat sulit, engkau menderita luar biasa, tetapi engkau jangan takut. Aku yang berkuasa, aku yang mengatur jalan hidupmu. Amin. Bilang ke sebelah, Tuhan yang ngatur jalan hidup kamu. Terus, mati dan hidup kembali. Inilah tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, tapi aku hidup kembali. Gitu kata Tuhan kan. Kenapa Yesus perlu ngomong begitu? Karena Yesus tahu bahwa gereja di Smyrna itu sedang ditekan, sedang menderita luar biasa. Jadi Yesus bilang begini, aku juga pernah mengalami seperti yang kamu alami. Dan aku bahkan sampai mati. Dan matinya aku pun mati yang hancur-hancuran. Matinya Yesus kan hancur-hancuran. Dan kita udah pelajari waktu beberapa minggu yang lalu kan. Kematian Tuhan di kayu salib itu hancur-hancuran. Tapi dia bilang apa? Tapi aku hidup kembali. Dengan katanya dia mau kuatin. Orang-orang di Smyrna yang sedang menderita tuh, dia mau kuatin. Tuhan mau bilang, kamu tetap harus kuat. Engkau akan hidup kembali. Kata Tuhan, kamu tetap harus kuat. Kata Tuhan. Ya kan? Ini sebenarnya. Lalu kemudian ayat 9. Lalu dilanjut ayat 9. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu.
Nah, gitu ayat 9 ya. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Nah, saudara lihat, kesusahan di sini bukan kesusahan biasa yang mereka alami itu. Seperti misalnya kalau kita putus pacar, susah kan? Bukan seperti itu. Atau misalnya nggak gajian lagi, susah kan? Susah. Susah. Tapi bukan susah seperti itu. Ini susahnya susah yang luar biasa. Seperti gini, seperti kalau kita bicara melihat anggur sedang di kilang itu, diputar, itu dipecek sampai sama batu itu supaya airnya keluar. Jadi itu dihancurin seperti itu. Jadi kesusahan mereka itu, waduh, kesusahan yang luar biasa mereka itu. Kesusahannya luar biasa. Bukan kesusahan biasa. Jadi Tuhan bilang gini, aku tahu kesusahanmu. Nah, ini bukan kesusahan biasa. Tuhan tahu kesusahan, bukan. Jadi gini loh saudara. Saya nggak tahu ya masalah apa yang ada sama saudara sekarang. Tapi percayalah, Tuhan tahu kesusahan saudara. Amin. Tuhan juga bilang gitu sama mereka. Kesusahannya apa? Penganiayaan dan kesulitan yang menghimpit itu. Dianiaya pihak Romawi, difitnah oleh orang-orang Yahudi. Ngeri, kesusahan mereka tuh, kami di Cilegon susah. Diserang terus, diserbu terus, 30 kali diserbu. Ibadah di gereja itu, 30 kali pindah. Bukan kami mau pindah-pindah, diserbu. Gitu kan. Saya berapa kali kantor polisi Cilegon tuh untuk mempertahankan ibadah itu. Berhadapan dengan pendekar, dengan tokoh-tokoh, udah beberapa kali. Tapi kalau saya baca ini, Smyrna, saya jadi nggak berani cerita. Dulu saya suka banggain Cilegon tuh. Wow, tapi setelah baca Smyrna ini, saya bilang nggak seberapa yang kami alami di Cilegon. Nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Dianiaya pihak Romawi, difitnah orang Yahudi, jemaah iblis. Ini fitnahannya macam-macam. Dibilang kanibal lah, pesta seks di gereja dan macam-macam ini ya. Ini fitnahannya. Difitnah pokoknya lah. Lalu ayat 9. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Nah, kemiskinan yang seperti apa? Kemiskinan yang ini, bukan yang Pentikros. Pentikros tuh miskin tapi masih punya. Tapi ini miskinnya petokos, miskin yang tak punya apa-apa lagi. Kenapa mereka bisa miskin, bisa sedemikian miskin? Kenapa mereka gereja di Smyrna tuh bisa sedemikian miskin? Ini jawabannya. Mereka pertama, mereka bekerja jujur, mereka nggak mau korupsi, mereka nggak kompromi dengan dosa. Sementara alam kehidupan di kota itu, kalau mau dapat untung, mau dapat keberhasilan, ya itu tadi kan penyembahan berhala ya. Harus berbuat curang dan sebagainya, mereka nggak mau. Lalu kemudian dihambat bahkan dipecat dalam pekerjaan karena iman mereka. Nah, mereka yang bekerja harus jadi anggota serikat perdagangan. Serikat perdagangan. Satu kelompok, kalau sekarang apa ya? Serikat pekerja lah. Mereka harus masuk. Nah, serikat pekerja ini punya aturan. Karena ini di bawah pemerintah, mereka sebulan sekali harus menyembah kaisar. Jadi mereka pergi ke kuil kaisar. Mereka di situ nyembah kaisar, bawa korban persembahan kepada kaisar, lalu pesta seks. Pesta percabulan di situ. Karena itu salah satu ritual dalam ibadah. Nah, orang-orang Smyrna yang kerja, mereka jadi anggota serikat pekerjaan gitu, mereka nggak mau. Mereka nggak mau disuruh begitu sebulan sekali. Akibatnya apa? Dipecat. Hilang deh pekerjaan. Saya sedih kalau melihat sekarang ada orang-orang Kristen yang rela demi dapat uang. Mereka rela untuk melanggar firman, melanggar imannya, melanggar setianya kepada Tuhan Yesus. Jemaat di Smyrna enggak. Mereka bahkan rela hilang pekerjaan daripada nyembah kaisar, daripada berbuat zina padahal itu sesuatu yang umum, sesuatu yang berlaku umum. Mereka tampil beda dan resikonya mereka jadi miskin, hilang pekerjaan. Itu dahsyatnya. Lalu kemudian mereka nggak mau disuruh nyembah kaisar, akhirnya mereka jadi musuh negara. Karena itu kan aturan politik. Kaisar sebagai Tuhan itu aturan politik.
Jadi mereka dianggap seperti orang-orang yang melawan negara. Dikejar-kejar. Dikejar-kejar, rumahnya dibakar. Oh, tambah habis lah, tambah miskin lah. Kalau selamat kan selamat nggak punya apa-apa gitu kan. Udah rumahnya dibakar kan, dikejar-kejar kan. Dibakar orang Romawi. Nah, sekarang coba kita sharing. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan bilang kepada saudara, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, kata Tuhan. Kalau Tuhan ngomong gitu sama saya, sama saudara, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Terus kira-kira kalimat lanjutannya yang saudara mau apa? Apa Bu? Kalau misalnya Tuhan bilang sama ibu, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Terus kalimat lanjutannya kira-kira yang ibu mau apa? Yang Tuhan ngomong. Masuklah dalam kemuliaan. Dahsyat ini ibu. Masuklah dalam kemuliaanku. Ya. Kebanyakan kan begitu. Tolong aku dong Tuhan kalau tahu. Kalau Tuhan tahu aku susah, kalau Tuhan tahu aku punya masalah, kalau Tuhan tahu aku punya persoalan yang demikian berat, yang aku tidak bisa atasi, yang aku tidak bisa buat apa-apa untuk itu, tolong dong Tuhan. Kan gitu kan? Harusnya kan begitu kan? Kalimat berikutnya yang kita harapkan kan? Tapi ini apa yang terjadi? Waktu Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Sekarang pertanyaan, apa mereka ditolong oleh Tuhan? Tuhan tahu nggak mereka dikejar-kejar mau dibunuh? Tuhan tahu nggak mereka dibakar? Tuhan tahu nggak mereka diberhenti dari pekerjaan? Tuhan tahu nggak? Tahu. Terus ditolong nggak sama Tuhan? Jawabannya enggak loh. Jawabannya enggak ditolong Tuhan. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Itu kan? Janganlah, kalimat berikutnya kan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya kan? Kalimat berikutnya kan? Nggak ada tanda-tanda mau ditolong. Malah dibilang, jangan takut terhadap penderitaan itu. Lalu ada kalimat berikutnya lagi. Iblis akan membawa beberapa orang daripadamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan mengalami kesusahan selama 10 hari. 10 hari itu bicara tentang 10 periode nanti, 10 periode kaisar. 10 hari. Lalu kalimat berikutnya, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi mereka nggak ditolong. Mereka nggak ditolong. Terus mereka tetap percaya Tuhan. Jawabannya iya. Karena gereja ini adalah tipikal gereja yang rapture. Dan banyak dari mereka semua akhirnya jadi martir. Salah satu kisah yang saya ada dalam bentuk cerita sejarah, itu ada gembalanya namanya itu, satu saat gereja Smyrna ini digembalakan oleh seorang yang namanya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Nah, gitu kan? Waktu itu waktu dalam kondisi begini kan dia dicari-cari tuh ya, dikejar, disembunyiin nama jemaat, sembunyiin. Jadi jemaat bilang begini, nggak apa-apalah biar kami yang ketangkep, biar kami yang ini, tapi kalau gembala jangan, karena ini akan menghancurkan gereja gitu. Jadi sembunyiin. Bukannya takut Polikarpus juga ini, tapi demi keawanan ini. Sampai akhirnya dia nggak bisa sembunyi lagi, akhirnya harus menyerahkan diri. Akhirnya udah bikin janji, datanglah pasukan Romawi itu. Rame-rame menuju ke tempatnya Polikarpus. Polikarpus bilang begini sama jemaat, sama pengerja. Kita bikin jamuan kepada pasukan Romawi itu yang akan datang untuk menangkap saya. Kita bikin makan yang enak. Lalu mereka bikin jamuan makan. Datanglah serombongan pasukan Romawi itu. Datang, dibuka pintu. Pasukan Romawi udah bawa senjata lengkap, dipikir ada perlawanan dari gereja kan. Nggak ada. Jadi mereka disuruh masuk, disuruh makan. Lalu Polikarpus bilang, saya minta waktu sebentar, saya mau ke atas, saya mau berdoa 1 jam katanya. Ternyata dia berdoa 2 jam. Lalu kemudian dia turun lagi, dan akhirnya ditangkap, dibawa, gitu kan? Dibawa di tengah jalan, kepala pasukan yang nangkep ini tahu, ini bapak ini orang baik nih, karena mereka merasa diberkati, dikasih makan segala macam, dan melihat tingkah laku jemaat semua, mereka langsung berkesimpulan ini semua orang baik nih. Terutama gembalanya nih Pak Polikarpus ini orang baik. Sampai akhirnya karena dia mau bela Polikarpus ini, dia bilang sama Polikarpus ini, udahlah Pak,
Bapak ngaku aja sebentar, kan cuma di depan orang banyak, nanti waktu suruh sembah kaisar, sembah aja, udah. Habis itu kan Bapak bebas lagi beragama sesuai dengan agama Bapak, katanya gitu kan. Tapi Polikarpus nggak mau lakukan itu. Kalau kasus tiap terima resikonya, dan memang akhirnya diperhadapkan, bahkan diancam, mau diadu sama binatang atau sembah aku, kata kaisar kan. Lalu dia bilang, silahkan keluarkan binatang-binatang buas yang tuanku punya. Jadi pada waktu itu cuma memang dibakar atau dicabik-cabik sama binatang. Dua kemungkinan itu yang selalu dialami oleh gereja Smyrna ini. Dan akhirnya karena dilihat dia tetap berani dengan binatang, keputusannya dibakar. Jadi dibakar hidup-hidup. Taruh api, kayu, dibakar hidup-hidup. Tapi sampai apinya itu mati, dia tetap nggak terbakar. Akhirnya algojonya itu datang, pakai pedang, ditusuk, baru mati. Nah, kematian-kematian seperti itu yang terjadi atas gereja Smyrna. Tuhan nggak buat mujizat apa-apa. Harusnya kan Tuhan buat mujizat ya. Ini gembalanya loh, itu kan. Harusnya Tuhan buat mujizat kan. Apa kayak ditusuk nggak mempan kayak gitu. Tadi udah lumayan sih dibakar nggak mati. Tapi ternyata ditusuk mati. Harusnya nggak mati lagi gitu kan. Cuma seru gitu. Tapi enggak, ternyata Tuhan tidak tolong mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita punya masalah yang berat, katakanlah masalah persoalan ekonomi, keuangan, atau keluarga, ataupun sakit penyakit, dan tidak ditolong Tuhan sampai nanti katakan kita meninggal, kita nggak pernah ditolong Tuhan. Pertanyaannya, masih mau percaya sama Tuhan? Saudara punya sakit, bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh. Punya masalah ekonomi, bertahun-tahun masalah ekonomi itu nggak selesai-selesai. Makin rumit. Punya masalah keluarga, bertahun-tahun masalah keluarga itu nggak selesai-selesai, makin rumit. Udah berdoa, udah semua kita lakukan, persyaratan-persyaratan yang diminta Tuhan, kita sudah semua penuhi. Tetap nggak ditolong Tuhan. Masih mau percaya sama Tuhan? Yang saya dapati nggak seperti itu loh. Banyak orang Kristen tuh cengeng. Jangankan yang begitu, baru ngomong karena kata-kata sedikit dari pendetanya atau dari pengerja, tersinggung dia. Langsung dia bilang, emangnya gereja cuma di sini aja? Kalau dia kabur. Ya kan? Itu masalah apa itu? Masalah kecil banget itu, udah begitu reaksinya. Banyak dari kita ini, maaf ya saudaranya, tidak tahan uji. Iya, saya banyak, bahkan yang saya anggap orang-orang yang udah pelayanan sekian tahun, akhirnya berontak juga tuh, akhirnya ngelawan juga, akhirnya bikin huru-hara juga di gereja, akhirnya bikin keributan, nggak tahan uji. Jadi sebenarnya apa yang mau kita belajar dari sini? Kita mau belajar satu. Jadi orang yang tahan uji. Amin. Jadi orang yang tahan uji. Karena saya percaya gini loh. Kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Ikut Tuhan, sekali lagi saudara ya, ikut Tuhan itu bukan hanya bicara sembuh, mujizat, berkat, uang tambah banyak, karir naik terus, ranking terus di atas. Bukan hanya itu, ikut Tuhan itu. Tuhan pernah bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan izinkan. Dan ternyata gereja Smyrna tuh dahsyat banget. Tuhan izinkan sampai mati. Gereja Smyrna tuh bukan penderitaan yang biasa itu. Udah susah, miskin, mati lagi. Ya kan? Terakhir kan mati juga mereka. Itu kan martir juga semua. Martir semua. Tapi
mereka dipuji sama Tuhan. Ada nggak keluhan misalnya, oh jadi nggak percaya, oh jadi berontak, oh jadi nggak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, oh jadi nggak kecewa sama Tuhan. Nggak ada ditulis itu. Nggak ada, Tuhan nggak tulis dia kecewa, Tuhan nggak tulis kekurangan gereja Smyrna. Di tengah-tengah penderitaan yang demikian luar biasa, respon mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga salah satunya ini ditulis di Alkitab. Untuk menyadarkan kita juga. Kita harus siap. Amin. Jadi waktu saudara ada masalah, waktu saudara ada persoalan, waktu saudara ngalami rintangan, waktu saudara ngalami tantangan, waktu saudara ngalami gangguan, tanda kutip penderitaan, saudara harus tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan berontak, jangan marah-marah, jangan iri hati, jangan apa lagi, jangan berbuat dosa. Karena banyak kali gini loh saudara. Ada orang waktu nggak ada masalah, oh dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi begitu ada masalah, gagal tuh dia ikut Tuhan. Dia buat dosa terus. Saya pernah punya pengalaman melayani seorang ibu. Dia seorang bisnismen, punya usaha gitu ya. Kita datangin, kita kunjungi, tadinya dia nggak rajin gereja. Kita kunjungi, ngomong-ngomong, layani. Akhirnya mulai datang rutin tiap minggu gereja. Lalu setelah itu kita rasa masih kurang. Kita ajak ke ikut rajin. Lalu kemudian ada lagi yang namanya kita punya kegiatan rumah doa. Kita ajak pergi rumah doa. Saya udah siap-siap nih kayaknya kalau lihat kerajinannya di kerajinannya di rumah doa, kerajinannya di gereja, udah layak nih kayaknya jadi pengerja. Saya lihat gitu kan. Saya udah siap-siap ngangkat dia jadi pengerja. Satu waktu saudara, dia punya masalah dengan bisnisnya. Akhirnya itu dia ngalami kerugian, terus ada hutangnya sama orang lain, nggak bisa dia tagih ratusan juta. Waduh, terus sejak ada masalah itu yang terjadi. Saya lihat di udah jarang datang. Lama-lama di ibadah juga jarang datang. Rumah doa boro-boro nggak pernah datang lagi, nggak muncul-muncul gitu kan. Nah lalu kita datengin ngomong, itu dia bilang begini, Pak, Bapak kan tahu kan, saya dulu bagaimana kan, gereja aja saya malas dulu, dia bilang gitu kan. Iya benar, Ibu dulu nggak tiap minggu udah di gereja. Tapi kan sekarang Bapak lihat kan, tiap minggu saya ada di gereja, saya ikut saya ikut rumah doa, saya ikut Tapi apa yang terjadi setelah saya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan saya sudah siap melayani Tuhan. Kok yang terjadi sekarang ini sama saya? Bisnis saya bangkrut. Kenapa justru setelah saya dekat dengan Tuhan, setelah saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, bisnis saya bangkrut? Nah, coba, saudara jawabnya gimana? Kalau ditanya seperti itu. Kenapa setelah sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru bangkrut? Waktu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, jaya. Apakah jawabmu? Ibu belum kenal jemaat Smyrna. Jawabannya gitu. Harusnya gitu kan. Saya juga baru ngerti, baru dapat jawaban. Dulu saya bingung juga jawabnya gimana jawab ibu ini ya. Saya juga bingung jawabnya. Saya juga bingung terus terang. Tapi setelah saya belajar jemaat Smyrna, saya ngerti. Gampang. Jadi kalau ada orang begitu saya bilang, baca aja jemaat Smyrna. Mati sampai mati jemaat Smyrna itu. Dan dia tetap percaya Tuhan. Ini ibu ini gara-gara cuma bisnisnya ini udah gak percaya Tuhan lagi. Berarti ibu ini tidak tahan uji. Amin. Gak tahan uji. Nah, kita mau sekarang nih orang-orang Kristen di akhir zaman nih yang seperti ini, tahan uji. Disembuhkan gak disembuhkan, diberkati gak diberkati, ditolong gak ditolong, tetap setia sama Tuhan. Tetap kudus. Tetap benar di hadapan Tuhan. Nah, itu baru gini. Nah, itu yang terangkat. Justru banyak yang gagal terangkat gara-gara pencobaan, gara-gara ujian, gara-gara Putri Malu, tahu kan pohon Putri Malu kan? Saya dulu waktu masih SD, saya besar di Kemayoran, Serdang, Bendungan Jago, Jakarta Pusat. Jadi kalau dulu kan Jakarta tuh tahun 70-an kan masih lenggang, masih banyak empang gitu kan. Kalau mau menuju ke sekolah,
sekolah SD, gitu kan? Ada lewat di pinggir-pinggir empang itu ada pohon putri malu. Saya paling suka itu. Itu kan kalau belum kita sentuh kan mekarnya seperti apa? Tapi coba tangan kita gini, kita ambil jalan, kita kenain itu daunnya. Langsung begitu kena tangan kita, menciut ya. Jangan jadi Kristen putri malu. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Amin. Saudara harus jadi Kristen yang dewasa, yang tangguh, yang tetap setia sama Tuhan, yang tetap percaya Tuhan. Kalimatnya itu, hendaklah kamu setia sampai mati. Wow. Saya bersyukur ada gereja Semirna ditulis di Alkitab. Yang membuat saya salah satunya, kalau sekarang menghadapi masalah, saya senyum aja. Saya percaya Tuhan. Amin. Jadi ada saatnya Tuhan izinkan. Tapi ada saatnya juga Tuhan tolong. Yang penting saudara dan saya tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Engkaulah perisaiku,